Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar lagi terkait analisis real, khususnya akan difokuskan pada bab fungsi kontinu. Beberapa subbab dalam fungsi kontinu seperti fungsi kontinu itu sendiri apa, terkait dengan definisi, teorema, dan propertisnya nanti akan diselesaikan di pembahasan subbab pertama. Kemudian selanjutnya nanti pembahasan selanjutnya akan ada terkait dengan kombinasi dari beberapa fungsi kontinu. Nah, di sini nanti kaitannya dengan operasi dari fungsi kontinu itu seperti apa. Terus kemudian yang selanjutnya yang ketiga kita nanti juga akan membahas tentang fungsi kontinu pada interval. Nah, mungkin akan disediakan dalam video yang terpisah-pisah. Nah, di sini coba kita lihat dulu subbab-subbab apa saja yang ada di fungsi kontinu. Selanjutnya, subbab yang keempat itu tentang kontinu seragam. Nah, di sini ada istilah kontinu seragam. Nanti kita akan bahas perluasan informasi apa terkait dengan kontinu sehingga ada istilah kontinu seragam di sini. Terus kemudian yang selanjutnya, yang kelima ini ada kontinuitas dan keterukuran. Nah, di sini masih tentang seluk-beluk tentang kontinu. Nah, di sini masih ada perluasan lagi tentang keterukuran. Yang paling terakhir nanti ada yang dinamakan dengan fungsi monoton. Nah, ini masih masuk dalam beberapa pembahasan terkait dengan fungsi kontinu itu sendiri. Setelah mengetahui beberapa subbab dalam fungsi kontinu, nah pada video kali ini kita akan difokuskan pembahasan terkait tentang fungsi kontinu. Ya, subbab yang pertama dari fungsi kontinu kita akan evaluasi lebih mendalam apa sih fungsi kontinu, definisinya, sifat-sifatnya, propertisnya, terus kemudian beberapa istilah nanti yang akan kita pakai di pembahasan selanjutnya. Nanti kita akan singgung di video pertama ini. Nah, untuk yang pertama, ya, subbab yang pertama ini kaitannya tentang fungsi kontinu. Ya, di sini terkait dengan definisi fungsi kontinu, ini hal yang paling dasar dan utama ketika kita mau membahas tentang fungsi kontinu. Apa? Yaitu definisi. Diberikan A subset bilangan real. Terus kemudian ada fungsi dari A ke R itu sendiri, dan kemudian ada C. Nah, C-nya berada di A. Nah, kita katakan F fungsi kita yang ini itu dikatakan kontinu, ya, kontinu di titik C, ya, di titik C jika terdapat epsilon positif, ya, karena lebih besar daripada 0 ini maka positif, sehingga terdapat delta positif. Nah, sedemikian sehingga kalau X itu sembarang angka yang ada di A dan memenuhi X dijarakkan atau diselisihkan dengan C yang sebagai titik kontinu tadi, dia masih kurang di area delta, maka ya, ketika kita jarakkan kurang dari delta, efeknya apa? Efeknya adalah hasil fungsinya juga harus kurang dari epsilon. Maka di sini ketika X difungsikan menjadi Fx, C difungsikan menjadi Fc, nah domainnya dia dijarakkan kurang dari delta, maka hasil fungsinya ketika diselisihkan dengan konsep norm ini, dia harus kurang dari epsilon. Nah, ini definisi dasar ketika kita mau membahas fungsi kontinu. Nah, jika F itu gagal sebagai fungsi yang kontinu di titik C, maka F itu dikatakan kebalikannya, ya, discontinue di sini di titik C. Gitu. Jadi di sini adalah istilah secara intuitif kita biasanya melihat fungsi ini kontinu apa enggak gitu. Itu secara kasat mata dan geometri kita sudah tahu. Nah, ini secara analitik kita bisa menuliskan definisi fungsi kontinu seperti ini, ya. Jaminan bahwasanya ini sudah terpenuhi, maka efeknya, dampaknya ini juga hasil fungsinya juga harus terpenuhi, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kesusahan menghafalkan atau memahami kata demi kata maksud dari definisi fungsi kontinu, bisa kita gambarkan, ya. Alternatif ini bisa coba kita lakukan untuk mengingat-ingat, ya. Definisinya itu sebenarnya maksudnya apa sih yang sepanjang ini gitu kan. Nah, ini ibaratnya ini ada sumbu X dan sumbu Y, ya, biasanya. Terus kemudian kita punya fungsi. Nah, di sini kan fungsinya
ke R ya. Jadi di sini ada fungsi F ya. Di sini kita gambarkan fungsi F dari A ke R, sudah pasti di sini. Terus kemudian kita ambil satu titik saja di sini ya. Di sini titik C berada di A. Nah, ini A-nya di sini, di sepanjang di sini ya. Ini bilangan real. Nah, ini ada A. A-nya sepanjang yang ada di subset bilangan real. Kita ambil C saja lah ya. C saja titik yang ada di sini karena C-nya harus berada di A ya. Minta satu titik saja C-nya yang berada di A. Nah, kita katakan F ya. Fungsi F ini tadi, ini kan fungsi F ya. Garis grafik ini kita katakan fungsi F itu dikatakan kontinu di titik C. Nah, jadi ini pengujiannya hanya bergantung pada titik C saja. Di luar titik itu C kita tidak ada jaminan ya. Fungsi F kontinu di titik C jika terdapat epsilon positif, delta positif juga. Ketika apa? Ketika ada X di sembarang ya, X di sembarang A. A-nya kan tadi di sumbu X ini ya. Di sumbu X kita ambil X berapapun ya, mau X yang di kanan, mau X yang di kiri terserah ya. Kalau X yang di kanan berarti di sini ada C plus X. Ya, kalau X-nya di kiri berarti ada C min X. Yang jelas di sini panjangnya dia plus X ya. Jadi di sini terserah di sini ada nilai X, ada di sini nilai X yang terserah kita bisa ambil mau lebih besar atau lebih kecil nggak ada masalah. Tapi syaratnya ya X dan C ya, X dan C ketika diselisihkan dia harus kurang dari delta. Jadi selama dia masih berada di persekitaran delta ya, mau yang arah ke kanan atau ke kiri ya, selama dia berada di persekitaran delta, harusnya dampak yang ini harus terpenuhi. Apa itu dampak yang berikutnya? Itu hasil fungsi harus kurang dari epsilon. Nah, artinya jadi di sini kalau C min X difungsikan, oh ternyata dia ada hasil fungsinya. Jadi grafik ini bisa terwujud adanya garis itu karena ada gabungan titik-titik. Nah, di sini sebenarnya titik-titiknya adalah konstruksi dari semua nilai yang ada di sumbu X difungsikan ke sumbu Y. Jadi ada titik-titik banyak terbentuklah garis. Nah, ternyata X dan C ketika kita hasil fungsikan ternyata memang dia di sini tidak bolong. Kalau bolong berarti kan wah ternyata domain ini tidak punya kawan di hasil. Nah, di sini kan faktanya dia ada garis berarti di sini ada hasil fungsi. Ya, kalau di sini X ya berarti di sini F. Nah, kalau di sini C berarti di sini FC. Ya, FC. Nah, ini mungkin kurang panjang ya sumbu Y-nya kita panjangkan bisa. Terus di sini ada lagi ya. Di sini ada lagi terserah ya, terserah. Selama kita bisa menemukan ya hasil fungsi dari domain kita dan masih berada di persekitaran epsilon. Karena ini masih berada di persekitaran delta. Nah, ini masih berada di persekitaran epsilon, maka ketika jadi ini adanya jaminan hasil fungsi ini itu ada, maka fungsi ini yang kita masih asumsikan dia kontinu, faktanya dia kontinu di titik C. Nah, untuk di titik-titik lain kita tidak ada jaminan ya, karena di sini definisi fungsi kontinu untuk yang dasar pertama kali ini hanya menjamin di satu titik saja. Ya, mau ke kanan yang positif, mau ke kanan yang diselisihkan ya. Di sini C itu ada persekitaran delta ya. Di sini ada persekitaran delta ke kanan dan delta ke kiri. Berarti di sini ada C plus delta, ada C min delta atau C plus X atau C min X. Selama semua titik yang ada di persekitaran delta ini difungsikan. Nah, di sini ada hasil fungsinya, berarti fungsi kita itu fungsi yang kontinu. Pasti dia berada di area epsilon dan persekitaran delta. Nah, kalau di luar itu berarti dia tidak bisa dikatakan kontinu. Jadi teman-teman tidak harus menghafal kata demi kata. Silahkan digambar fungsi kita dikatakan kontinu jika apa, diambil C saja dalam fungsi tersebut. Kalau difungsikan ada FC. Kita ambil sembarang titik ya, di sembarang titik di dekat C ya. Kita ambil X, mau Y, mau Z, terserah ya. Ini X itu kita ambil. Nah, C dengan X jaraknya gimana? Selama dia C domainnya berjarak di persekitaran delta, maka hasil fungsinya Fx dan Fc juga harus berada di persekitaran epsilon. Jadi bisa diingat dengan grafik kalau teman-teman merasa kesusahan atau lupa menghafal kata demi kata yang berada di definisi ini. Nah, ini adalah ya
bentuk geometri ketika seperti definisi di atas susah untuk diingat-ingat. Nah, kita bisa memanfaatkan grafik seperti ini untuk memahamkan pemahaman kita tentang fungsi kontinu ya. Seperti yang dikatakan tadi ada satu fungsi, nah di sini fungsi f ya. Nah, kita ambil titik C. Benar nggak dia kontinu di titik C? Nah, ketika punya C, maka difungsikan FC. Nah, FC di sini pasti ada persekitaran. Tadi disebutkan di definisi ada persekitaran epsilon, yaitu titik-titik yang berada di sekitar FC ini. Ini namanya persekitaran epsilon. Ya, persekitaran epsilon. Jadi di sini, nah V ini persekitaran epsilon dari FC. Jadi FC itu ada ke arah ke atas dan ke bawah sepanjang epsilon. Nah, ini notasi untuk persekitaran FC sepanjang epsilon itu ini. Kemudian syaratnya tadi kan ketika memang ada ya, hasil ini ada pasti domainnya juga ada ya, dari definisi di atas. Jadi semua titik-titik yang ada di sini pasti dia punya kawan di domain ya. Domainnya apa di sini? Nah, domainnya awalnya dia hanya C. Nah, di sini ada delta yang memperlebar sayapnya C. Kenapa? Karena di sini epsilon ini diperlebar dari FC. Jadi di sini istilahnya yang domainnya aja diperlebar pasti ada hasil fungsi yang diperlebar, yaitu berada di sumbu Y. Nah, yang di sumbu Y aja sudah diperlebar, pasti nanti di sini harus dan wajib ada temannya. Baru bisa fungsi grafik ini terhubung dengan satu dan lainnya, atau titik-titik ini penuh. Tidak ada satu hasil di sini yang tidak punya kawan di sumbu X. Ya, selama dia punya kawan, ketemu hasilnya titik-titik ini terisi penuh, tidak kosong, artinya ketika difungsikan tidak ada hasilnya, maka fungsi kita bisa dikatakan dengan fungsi yang kontinu. Gitu. Nah, setelah mengetahui definisi secara analitik, terus pemahaman secara geometri untuk memahami tentang fungsi kontinu, nah di sini diperkuat dengan teorema 1.2. Sebenarnya teorema 1.2 ini juga esensinya sama dengan definisi dan geometri di atas, cuma di sini cuma diperkuat lagi istilah kata-kata persekitarannya lebih dimasukkan di sini ya. Sama ada fungsi f A ke R, dia dikatakan kontinu di titik C jika dan hanya jika. Jadi kalau tadi definisinya baru berlaku satu arah, nah ini diperkuat. Diperkuat. Kalau saya punya kondisi A maka B, kalau punya kondisi B maka A. Nah kalau di atas tadi kan baru satu arah. Nah, ketika saya punya fungsi ini katakan kontinu kalau itu. Nah di sini diperkuat lagi dengan teorema 1.2. Kalau saya punya fungsi kontinu berarti jika dan hanya jika, kalau syarat yang kedua dipenuhi berarti pernyataan pertama berarti benar. Atau begitu juga sebaliknya. Jika apa? Jika ada persekitaran epsilon. Nah, persekitaran epsilon itu tadi yang memperlebar sayapnya dari FC. Jadi FC diperlebar ada persekitaran epsilon. Nah, di sini ada FC. Jadi di sini diperlebar sepanjang epsilon. Ini namanya persekitaran epsilon dari FC. Nah, kemudian sedemikian sehingga kalau ada perlebaran sayap nih di sumbu Y, maka akan ada perlebaran sayap juga di sumbu X. Nah, gitu kan. Sesuai dengan definisi di atas, yaitu dari apa? Dari C. Sepanjang apa? Sepanjang delta itu tadi ya. Sama esensinya. Nah, ini maka kalau ada persekitaran epsilon dari FC, nah maka akan ada persekitaran delta. Nah, persekitaran delta dari apa? Dari C itu sendiri. Nah, makanya di sini persekitaran delta dari C di sini muncul karena dampak adanya perluasan sayap-sayap dari FC. Nah, sedemikian sehingga jika ya diambil titik X sembarang apapun titik X yang berada ya, yang penting X-nya berada di sekitar sini ya. Nah, di sini disyaratkan X-nya harus ada di titik-titik yang ada di A gabungan persekitaran delta. Terserah ya. Di sini kan ada A. Berapapun ya. Mau dimanapun bisa diambil A-nya. Nah, kalau diambil X di sini terserah, mau di sini terserah, karena ini A gabungan persekitaran delta, maka terserah berapapun bisa masuk. Terus kita ambil X. Nah, pasti yang termuat. Nah, tidak bisa seenaknya karena di sini harus kata-kata yang termuat di dalam persekitaran epsilon. Mau nggak mau,
suka nggak suka, nilai A yang bisa kita ambil di gabungan terserah tadi hanya bisa diambil di sini saja. Ya, nilai X yang kita bisa ambil hanya bisa dilakukan di persekitaran ini saja. Karena apa? Harus termuat di persekitaran epsilon. Kenapa? Karena persekitaran epsilon hanya di area ini saja. Ya, di area ini saja. Tidak bisa teman-teman mengambil di luar sini yang tadi masih bebas. Ya, kalau statementnya berhenti di sini bebas. Tapi harus termuat di epsilon, maka di sini harus dan wajib nilai X diambil di kotakan yang sudah diareakan atau disayapkan oleh epsilon. Nah, oleh sebab itu, maka akan berlaku apa ya? Fungsi dari A irisan persekitaran delta. Nah, A kok diiriskan dengan persekitaran delta? Pasti hanya ada ya persekitaran delta ini saja. Ya, yang luas diiriskan dengan yang kecil, pasti isinya yang kecil. Nah, yang kecil ini hasil fungsinya ketika difungsikan, oh ini saya fungsikan, ada hasilnya. Oh ini ada fungsinya, ada hasil fungsinya, ada hasil fungsinya. Jadi semua titik yang ada di sini, nilai X yang kita ambil itu pasti dia subset dari persekitaran epsilon. Gitu. Jadi ya istilahnya di sini dibolak-balik saja. Dari yang definisi tadi hanya satu arah, ini dua arah. Ini hanya menjamin diperkuat ambil X-nya selama berada di persekitaran epsilon. Ambil X-nya harus diwajib di persekitaran epsilon, tidak boleh bebas. Maka hasil fungsinya maka akan ada di persekitaran epsilon juga. Begitu. Jadi tidak sebebas pada pernyataan ketika berhenti di sini. Jadi pernyataan ini kenapa? Karena subsetnya dari yang besar dan yang kecil pasti hasilnya kan yang kecil. Yang kecil ini difungsikan pasti dia akan di persekitaran epsilon. Kenapa? Karena dia sudah mensyaratkan hanya boleh ambil X-nya di persekitaran epsilon. Jadi pasti dan ya sudah mutlak nantinya akan menjadi dikatakan fungsi kontinu ya sudah pasti ya, sudah dibatasi dari awal. Ini teorema penguat dari definisi fungsi kontinu di atas. Nah, setelah mengetahui ya, definisi, geometri, serta teorema terkait fungsi kontinu, di sini ada pembahasan yang lebih ya penting dan mendasar terkait pengembangan dari fungsi kontinu yang sudah kita pelajari di atas. Nah, perlu diingat bahwa kondisi yang telah kita pelajari di atas, titik C itu dia bersifat general. Ya, titik C tadi diambil sembarang titik C yang dimana di situ terjadi titik kontinuitas dari suatu fungsi. Nah, terdapat dua kasus ketika kita membahas titik C di dalam fungsi itu sebagai titik terjadi kontinuitas apa enggak jika dia titik C itu sebagai titik klaster, itu kasus yang pertama, atau titik C itu sebagai bukan titik klaster. Ya, ada dua kasus. Kalau di awal tadi definisi dan teorema dan secara geometri kita mengenal dia bersifat general. Tapi di sini kita bisa ya melakukan klasifikasi bahwa titik C sebagai titik yang dengan fungsi yang dikatakan dia kontinu di titik C tadi, dia titik klaster atau bukan. Kalau dia merupakan titik klaster seperti case yang pertama ini, ya, dia C itu sebagai titik klaster, maka definisi di atas tadi yang sudah kita pelajari perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam lagi terkait definisi dan teorema yang sudah ada. Ya, jadi kalau dia merupakan titik klaster, definisi dan teorema di atas mensyaratkan F itu kontinu. Nah, jika dan hanya jika ini wajib berlaku jika C itu sebagai titik klaster. Apa itu? Yaitu FC-nya harus sama dengan titik limit dari Fx untuk X mendekati C. Jadi ini syaratnya harus terpenuhi. Jadi tidak hanya berhenti karena titik klaster itu adalah titik kumpul atau sebagai titik limit, maka kita wajib mempertimbangkan bahwa dia limitnya itu harus sama dengan Fc. Ya, untuk case dia sebagai C titik klaster. Karena titik klaster dia limit, ya, titik limit, maka kita harus mempertimbangkan syarat ini. Ya, ini yang wajib ditindaklanjuti. Atau syarat Fc sama dengan limit Fx mendekati ini, yaitu definisi sama dengan hasil limitnya, ini bisa kita tuliskan ke dalam
Ya, bentuk jika C itu sebagai titik klaster, maka kondisi di bawah ini wajib. Nah, di sini wajib dipenuhi. Jadi ketiganya ini wajib dipenuhi. Apa itu? F harus terdefinisi di titik C. Nah, makanya di sini FC-nya ada. Ya, ketika kita punya fungsinya di titik 5, maka kita harus C-nya kita masukkan angka 5 dalam fungsi tersebut. Selama dia ada angkanya, maka syarat pertama terpenuhi, yaitu FC terdefinisi. Nah, FC terdefinisi. Syarat kedua, limitnya harus ada di C. Ingat, waktu dulu sudah pernah belajar di analisis real 1, atau dulu waktu SMA juga pernah mendengar kalau punya limit berarti limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini harus dicek. Dari kiri dan dari kanan dia harus sama, baru syarat kedua ini bisa dikatakan punya limit kalau limit kiri dan limit kanannya sama. Kalau sama, lanjut lagi ke syarat yang ketiga. Ya, kedua angka di atas, poin 1 dan poin 2, dia harusnya sama dengan. Kalau nggak sama dengan gimana? Berarti syarat ketiga gagal. Karena syarat ini wajib ketiga-tiganya harus dipenuhi, maka fungsi kita ketika C itu sebagai titik klaster atau titik kumpul atau titik limit, berarti kita mempertimbangkan limit. Kalau salah satu syarat tidak terpenuhi, maka fungsi kita gagal sebagai fungsi kontinu. Ya, ketiga-tiganya ini wajib untuk dipenuhi. Kalau gagal salah satu, maka gagal juga fungsi kita dikatakan fungsi yang kontinu, di mana C itu sebagai titik klaster. Kasus yang kedua, ya, ketika C kita bukan merupakan titik klaster, ya, berarti C itu bukan merupakan titik kumpul, bukan merupakan titik limit, karena sudah dibahas yang atas ini dia limit. Yang tidak, ya sudah, ya, pembahasan ini jauh lebih mudah dan jauh lebih simpel ketika kita ngecek fungsi titik C bukan merupakan titik klaster. Nah, kita diminta untuk ngecek fungsi kontinu apa enggak ini. Nah, ketika tidak titik klaster, ini jauh lebih mudah, ya sudah, ya, akan ada persekitaran C sepanjang delta itu ketika diiriskan dengan A, ya isinya cuma C saja. Tidak ada C dan lain-lain sebagainya. Tadi kan ada C dan lain-lain sebagainya, sehingga kita bisa ambil X, bisa ambil Y, Z, dan lain sebagainya. Cuman di sini hanya ada titik C saja, karena C ini bukan merupakan titik klaster. Dia berdiri sendiri, tidak ada kawan-kawan yang lainnya yang menuju ke dia, yang melimitkan diri ke dia, ya, yang berkumpul ke dia. Maka C ini sendiri. Nah, karena dia sendiri dan dia pasti bukan titik klaster di sini, ya. Kalau titik klaster pasti dia sebagai limit, pasti sebagai kumpul. Karena sendiri, maka di sini biasanya dikatakan isolated point, ya, titik yang terisolasi. Jadi istilahnya dia berdiri sendiri, tidak bisa diganggu gugat oleh kawan-kawan yang lain di sebelahnya, di sampingnya, di sekitarnya. Maka titik yang terisolasi ini ketika kita mau cek apakah dia kontinu ya apa enggak, ya sudah, kita hanya ngecek di titik C itu sendiri, ya pasti dia hanya berlaku di satu titik saja, ya, satu titik C itu saja. Nah, berarti kan tidak ada proses pelimitan, ya, tidak ada proses pelimitan. Nah, karena proses kontinu itu secara otomatis, ya, secara proses kontinuitas itu secara otomatis itu ya titik itu sendiri gitu loh, karena tidak ada lain-lain lagi gitu. Jadi dia berdiri sendiri, tidak ada yang mengganggu gugat di sekitarnya, ya pasti kontinunya ya di diri sendiri, ya kontinu di titik itu sendiri. Nah, hanya di satu titik itu saja, jadi cukup simpel dan mudah. Namun kondisi lapangan biasanya, ya, kondisi lapangan mensyaratkan adanya, ya, limit, ya, proses limit kontinuitasnya itu dia sebagai titik klaster itu muncul di dalam prasyarat dalam pengecekan fungsi kontinu, ya. Kita jadi wajib pembahasan kita nanti akan fokus untuk mengecek 3 hal ini. Ya, kalau tidak kan sudah kita ngecek hanya satu titik selesai untuk case yang kedua. Tapi untuk case yang pertama kita harus cek ketiga-tiganya karena kondisi lapangan biasanya meminta kita untuk ngecek, ya, benar nggak dia ada terdefinisi, benar nggak dia ada limitnya. Terus bener nggak dua angka ini sama?
Ya. Kenapa? Karena case yang kedua ini jarang sekali muncul dan penyelesaiannya cukup mudah, jadi tidak perlu pembahasan secara lanjutan lagi. Jadi nanti kalau ketemu soal ngecek apakah fungsi ini kontinu apa enggak, sudah pasti nanti pembahasan yang ditanya adalah case yang pertama. Terkait apa? Di mana C itu sebagai titik klaster. Ya, jadi wajib ngecek 3 syarat ini. Itu. Jadi ini 2 kasus yang perlu kita pahamkan dulu sebelum kita membahas lebih lanjut lagi. Jadi kita sudah batasi dulu frame berpikir kita. Nanti kalau ketemu soal dan pembahasan lagi, pasti C-nya ini yang C-nya sebagai titik klaster, bukan yang bukan titik klaster. Ya. Nah, setelah mengetahui 2 kasus yang di atas tadi tentang fungsi kontinu, nah ini ada contoh soal. Nah, tadi sudah disinggung bahwa kalau ada contoh soal berarti dia sudah pasti. Nah, sudah pasti dia sebagai titik klaster. Nah, jadi wajib kita syarat yang tiga-tiganya itu harus dipenuhi. Kalau saya punya fungsi ini, nah apakah f kontinu di titik C? C-nya itu ya berarti sama dengan 1 ini, ya. Apakah f kontinu di C? Nah, C-nya kita ganti 1. Berapapun C nanti bisa diganti. Soalnya diganti, C-nya diganti 5, 8, 10, terserah soalnya, ya. Karena di sini tidak disyaratkan apakah dia titik klaster apa enggak, jadi sudah pasti ini sebagai C sebagai titik klaster, ya. Jadi kita wajib cek ketiga syarat. Yang pertama harus terdefinisi, ya. Cara termudah untuk mengecek apakah dia terdefinisi apa enggak, masukkan saja titik yang diminta oleh soal ke dalam fungsi yang kita punya, ya. Ini kan diminta di soal C-nya angka 1, ya sudah dimasukkan angka 1 ke dalam fungsi ini, ya. X-nya dimasukkan ke sini. Kalau dia ketemu angka, ada hasilnya, itu berarti dia terdefinisi. Namun kasus ini dia gagal pada tahap pertama karena dia tidak memenuhi syarat yang pertama, yaitu tidak terdefinisi. Kenapa? Karena ketika dimasukkan angka 1 ke dalam sini, 1 min 1, penyebut ini akan menjadi 0. Nah, di pembahasan sebelumnya analisis real penyebut jangan sampai 0. Jadi kalau di sini ketemu sampai dengan penyebut 0, pasti dia tidak akan terdefinisi, ya. Ketika dimasukkan angka 1, C-nya dimasukkan angka ke dalam fungsinya, kok nggak ketemu angka, bisa min tak hingga, tak terdefinisi seperti ini, itu berarti dia tidak terdefinisi. Maka kita tidak usah melanjutkan case yang kedua, yang ketiga, apakah dia terpenuhi apa enggak, tidak usah. Karena 1 syarat tidak terpenuhi, jadi pekerjaan kita cukup dimudahkan ketika pada tahap awal dia sudah tidak memenuhi syarat. Jadi sudah pasti dia tidak akan kontinu karena yang pertama sudah gagal. Jadi karena tidak terdefinisi di angka 1. Selanjutnya, nah di sini ada contoh soal yang kedua. Di sini ada fungsi f(x) berbentuk x plus 3 untuk x-nya kurang dari min 1, berbentuk min x fungsinya jika x lebih besar sama dengan min 1. Nah, apakah dia fungsi ini kontinu di x sama dengan min 1? Nah, kita diwajibkan mengecek di angka min 1 saja, ya. Kita masih curiga benar nggak dia di angka min 1 ini, jangan-jangan entah dia patah, entah dia bolong, entah dia nggak nyambung. Nah, ini kan terjadi pergantian fungsi. Jangan-jangan dia nggak kontinu. Nah, curiga kita begitu, ya. Awalnya seperti itu. Jadi kita wajib cek ketiga syarat yang untuk C sebagai titik klaster atau titik kumpul. Maka kita cek satu persatu. Untuk syarat pertama memenuhi. Ya, dimasukkan angka min 1 dia memenuhi. Maka kita lanjut syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua apa? Dia punya limit. Kita wajib ngecek nih karena ada 2 fungsi dari min 1, ya. Ibarat kata di sini ada garis bilangan min 1, kita harus cek di sebelah kirinya dan sebelah kanannya gimana. Ya, kita coba deketin, kita cek limit kiri dan limit kanan. Mohon maaf ini ada sedikit revisi, yang ini sebagai limit kiri, yang ini sebagai limit kanan. Ya. Sebagai limit kiri dia ketemunya 2, sebagai limit kanan ketemunya plus 1. Nah, sehingga dari sini kelihatan, ya.
Dulu pas belajar Unreal 1 nilai limit itu tunggal. Ya, tidak mungkin ada limit itu double atau ganda atau bahkan lebih dari itu. Jadi ketika ketemu limit kok beda hasilnya, berarti dia limit kiri tidak sama dengan limit kanan, maka fungsi kita tidak punya limit. Jadi proses kedua ini dia gagal. Ya, tidak usah lanjut ke proses ketiga, langsung saja kita pada kesimpulan jadi dia tidak kontinu. Gagalnya di mana? Ya, karena apa? Karena limitnya dia tidak ada. Karena dari limit kiri dan limit kanan nilainya berbeda. Untuk yang selanjutnya, ini case permasalahan kita yang ketiga. Kalau saya punya fungsi fx, nah dia berupa e kuadrat min 4 per x min 2 untuk x di sepanjang tidak 2. Jadi di sini ketika ada garis bilangan akan ada 2. Nah bentuk fungsinya itu ya ini ya. Nah, kecuali di angka 2 dia hanya sekedar titik angka 2 sudah gitu. Yang lain dia wujudnya fungsinya katakanlah sama ya. Jadi hanya di titik 2 ini saja dia berbeda sendiri. Nah, jadi di sini apakah f kontinu di titik 2? Kita juga curiga, jangan-jangan ya. Karena di sini ada pergantian fungsi ya, dari pergantian yang selain angka 2 dan angka 2 ada pergantian, jangan-jangan dia putus, entah bolong, entah nggak nyambung, kita curiga di sini. Maka di sini kita cek tahap pertama, oh ternyata dia terdefinisi, ketemu angkanya. Tahap kedua, apakah dia punya limit? Cek limit kiri dan limit kanan. Silakan nanti dicek untuk yang dari arah kiri, dari arah kanan. Untuk fungsinya ini gimana hasilnya? Ya, ternyata hasilnya adalah 4. Berarti limit kiri dan limit kanan ketemu. Berarti di sini sudah limit global yang saya tuliskan. Langsung saja ya biar muat dalam satu frame ini. Sudah ketemu dia, berarti ada limitnya. Untuk ngecek yang ketiga, apakah kedua nilai yang syarat pertama dan kedua ini sama? Nah, kita wajib cek. Oh, ternyata yang tadi nilainya 2, syarat pertama. Syarat kedua nilainya 4. Apakah ini sama? Ternyata hasilnya berbeda. Ya, 4 tidak sama dengan 2 atau 2 tidak sama dengan 4. Oleh sebab itu, pada syarat ketiga dia gagal. Kenapa? Karena syarat ketiga harus sama dengan. Nah, ini yang membuat dia gagal di tahap ketiga. Meskipun 1-2-nya clear dan jelas, faktanya di sini dia tidak sama, maka ketika di angka 2, ya, kemungkinan fungsi ini kita curigai tidak kontinu, terbukti di angka 3 ternyata dia tidak sama. Ya, ibaratnya kata limitnya ada di sini, ya, limitnya ada di sini, terus kemudian hasil fungsinya ada di sini. Sama-sama dia di angka 2 dan 2, tapi dia y-nya di angka 2 dan 4 begitu. Jadi harusnya dia nyambung di angka 1 titik ya. 2 dan 4-nya ada di 1 titik baru dikatakan kontinu. Nah, dari sini bisa disimpulkan fungsi yang kita miliki gagal di tahap ketiga, maka fungsi kita tidak kontinu juga. Nah, itu tadi pembahasan tentang fungsi kontinu beserta contohnya. Nah, di sini ada satu definisi lagi ya. Definisi ini tentang kriteria barisan untuk kekontinuitas. Jadi, gimana sih kalau misalnya kita punya dalam fungsi itu ya, itu di situ terdapat barisan-barisan. Kontinuitasnya itu seperti apa? Barisan-barisan tersebut yang ada di dalam fungsi. Nah, di sini kalau saya punya fungsi dari A ke R itu kontinu di titik C. Nah, di sini ada jaminan fungsi kita kontinu di titik C. Jika dan hanya jika. Nah, untuk setiap barisan xn di A itu konvergen ke C. Nah, maka akan ada fxn yang akan konvergen ke fc. Jadi sama ya, yang ada di bayangan kita di sini fungsi kita kontinu di titik C di sini. Nah, kemudian di sini ada C di A-nya sudah ada di sini sebagai titik kontinuitasnya dia, maka apapun itu ya. Di sini ada A subset dari bilangan real, terus kemudian ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kalau misalnya kita ambil, nah setiap barisan yang ada di A itu kita ambil ya, xn di sini, terserah ya. Dan xn yang kita miliki ini ya, dia konvergen ke C. Berarti kalau konvergen seperti ini berarti C itu sebagai titik kumpul, sebagai titik limit. Jadi xn yang ada di sini, barisan-barisan banyak yang ada di sini selama dia menuju ke C, pasti ya hasil fungsinya di sini juga pasti. Nah, kalau C berarti difungsikan jadi FC ya.
Nah, berarti di sini ya xn yang kita miliki pasti juga ada fxn. Ya, hasil fungsinya di sini bisa kita hasil fungsikan. Maka di sini ada fxn yang banyak. Mau ambil xn berapapun, xn1, xn2, xn3, xn4 sampai xn100 selama dia konvergen ke C, berarti dia limitnya menuju ke C. Nah, berarti ketika difungsikan pasti fc itu sebagai titik kumpul dari fxn-nya kita. Jadi di sini fxn fx1, fx2, fx3, fx4 di sini. Ya, jadi istilahnya domainnya dia kumpul ke C, pasti hasil fungsinya juga akan kumpul ke fc. Nah, di sini kan ada xn yang banyak menuju ke C semua. Pasti di sini ada fxn juga, ada fxn yang akan menuju ke C juga di sumbu Y. Jadi di sini jaminan kalau misalnya di sini yang kita ambil nggak hanya angka. Kalau tadi kan angka ya. Di sini ada C, kita ambil X, Y, Z itu angka. Tapi di sini yang kita ambil adalah barisan ya. Pembahasan kita diperluas lagi, tidak hanya angka tapi barisan. Yang penting barisan itu konvergen ke C, maka hasil fungsinya juga akan konvergen ke FC juga. Nah, jaminannya seperti itu. Nah, kalau di atas tadi kriteria kalau kita punya fungsi di dalamnya ada barisan konvergen. Nah, kalau barisannya tidak konvergen gimana ya? Nah, ini kriteria discontinue-nya ada di sini. Kalau A subset bilangan real, FA ke N, nah C-nya ada di A, sama seperti yang sebelumnya. F dikatakan discontinue. Nah, di sini sudah bahasan kita discontinue ya. Di titik C jika dan hanya jika terdapat XN. Ya, terdapat XN sehingga Sn itu konvergen ke C, akan tetapi, nah di sini ada kata-kata but. Di sini akan tetapi barisannya fxn tidak konvergen ke fc. Jadi istilahnya domainnya dia yang di sumbu X dia konvergen ke C ya. Di sini ada xn dia menuju ke C ya. Xn ini menuju ke C ya. Xn ini menuju ke C, akan tetapi ketika difungsikan fxn yang ada di sini ada fxn, ada fxn. Di sini malah dia tidak menuju ke C. Nah, dia entah menuju kemana. Jadi domainnya dia di sumbu X ini dia konvergen ke C. Akan tetapi hasil fungsinya yang ada di sumbu Y ini ternyata dia tidak menuju ke FC. Harusnya kalau continue dia baik domain maupun range-nya di sini harus menuju ke titik ya, ke titik di mana domain itu berkumpul. Kalau ini kumpulnya di titik C, ya ini harus kumpulnya di FC. Ya, kalau ini kumpulnya di angka 5, berarti fxn-nya juga harus ke angka F5 di sini ya, tergantung nanti di mana. Ini yang menyebabkan dia dikatakan tidak continue ya. Domainnya dia kumpul, faktanya dia di sumbu Y-nya atau range-nya dia tidak kumpul di FC. Oke, selanjutnya ini ada istilah ya, istilah yang akan kita kenalkan. Kalau ada di sini A subset bilangan real terus ada fungsi A ke R, nah B itu subset dari A. Ya, di sini B subsetnya A. Kita katakan F itu continue pada himpunan B. Nah, continue pada himpunan B jika F itu continue pada setiap titik yang ada di B. Jadi di sini ada kata-kata istilah continue pada himpunan. Kalau tadi kan hanya continue pada satu titik fungsi kita, yaitu titik C, sudah selesai. Tapi di sini kita akan mengenal terkait dengan continue pada himpunan untuk B subsetnya. Jadi kalau misalnya A subset bilangan real, nah B subsetnya A ya terserah nanti misalnya kita ambil B itu adalah angka-angka atau bilangan-bilangan atau elemen-elemen yang ada dan harus subsetnya bilangan A. Misal ya, B ini kita ambil dari A. Misalnya A-nya 1, 2, sampai 10 misalnya seperti itu ya. Kita ambil B-nya 2, 5, sama 8. Gitu. Ini kan himpunan, di mana B-nya subset dari bilangan A dan A-nya subset dari bilangan real. Nah, kita fokuskan pada B karena kita mau membahas terkait tentang fungsi kontinu pada himpunan B. 2, 5, 8 kan ini himpunan. Atau mau ganti 2, 4, 6 gitu, himpunan bilangan genap gitu, kurang dari 10 bisa gitu ya. Jadi
yang penting dia subset dari A. Nah, jadi intinya apa? Kalau kontinu pada himpunan bilangan B, jadi dia harus kontinu pada setiap titik yang ada di B. Jadi titik 258 itu mana? Di angka 2, yaitu 2, 5, 8. Jadi ada jaminan ketiga titik yang ada di B. Misalnya B-nya ambil 2, 4, 6, 8. Ya sudah, di sini ada angka 4. Dia hanya menjamin di angka 4, hanya menjamin di angka 6. Jadi 2, 4, 6, 8 dia kontinu. Jadi harus dan wajib di setiap titik. Misal, kita punya B-nya 2, 5, 8. Oh, ternyata di angka 2 dia nggak kontinu. 5 dan 8 saja. Apakah bisa dikatakan kontinu pada himpunan B? Tidak bisa. Karena di sini minta setiap. Ya, namanya setiap dari wajib semuanya ikut. Ya, ini yang membedakan tadi. Kalau tadi hanya satu titik, ini bisa lebih dari satu titik. Yang penting dia definisinya di sini wajib semuanya subset dari bilangan A, dan kemudian B-nya itu setiap titiknya harus kontinu, tidak boleh terlewatkan satupun. Itu tadi istilah kontinu pada himpunan. Nah, untuk contoh ya, contoh kontinu pada himpunan yang tadi sudah dibahas. Nah, di sini contohnya ada dua. Yang pertama, kalau saya punya Gx sama dengan X, dia kontinu pada sepanjang bilangan real. Jadi berapapun dimasukkan bilangan real, kayak kalau saya punya Gx sama dengan X, dimasukkan angka positif pun, misal 5 gitu, jadi ketemu 5. Dimasukkan angka 0 pun ketemu angka. Dimasukkan angka min 3 pun ketemu angka. Min 3 per 8 pun ketemu. 5 per 9 pun ketemu. Jadi berapapun bilangan real dimasukkan ke dalam fungsi ini, itu bisa. Jadi sepanjang bilangan real itu sebagai titik-titik kontinuitasan dari fungsi kita. Jadi fungsi kita ini, ya, Gx sama dengan X itu sebagai fungsi yang kontinu sepanjang bilangan real. Tidak ada putusnya, tidak ada bolongnya, tidak ada patahnya. Beda dengan contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, kalau saya punya Hx sama dengan 1/X. Dia kontinu di bilangan real. Apakah iya? Apakah enggak? Nah, ternyata dia kontinu setiap bilangan real kecuali di titik 0 saja. Kenapa di titik 0? Karena 1/0 itu membuat dia tidak terdefinisi. Nah, tidak terdefinisi. Ini syarat yang pertama, gagal. Ya, syarat pertama ini gagal di 3 syarat fungsi kontinu di awal tadi. Terdefinisi, limit, hasil definisi sama dengan hasil limit harus terpenuhi, baru syarat pertama dia gagal. Ya, faktanya di angka 0 dia tidak terdefinisi. Jadi sepanjang bilangan real berapapun, mau positif, mau negatif, mau perperan, mau pembagian, bisa, tapi tepat di angka 0 dia tidak terdefinisi. Jadi satu titik saja membuat dia tidak kontinu, maka fungsi ini gagal disebut sebagai fungsi yang kontinu pada himpunan. Jadi semuanya wajib diikutkan dalam pengecekan kontinuitas. Baik, itu tadi pembahasan terkait dengan definisi, ya, pengenalan terkait dengan fungsi kontinu, sifat-sifatnya seperti apa, terus pemahaman terkait teorinya itu seperti apa, sebagai awalan pembahasan dengan fungsi kontinu. Semoga dapat membantu dan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.